Dialog ringan kesaksian para devosan Padre Pio bersama Padre Fidelis Mendrova OFM Kapusin, Kising de Papi. Padre Fidelis Mendrova OFM Kapusin, ada capnya ya, jadi benar-benar sah gitu. Kita dengarkan sebelum nanti Padre juga memberikan kita berkat. Silakan Padre. Jadi selamat malam untuk kita Padre. semua. Malam, Ama. Malam, Padre. Selamat malam, Ama. Ya, senang bisa mengikuti dari awal doa yang didoakan secara bersama. Sungguh menarik dan betul-betul ini menjadi doa devosi yang amat mendalam melalui Padre Pio. Tadi saya sangat terkesan dengan pesan yang terakhir yang disampaikan, itu bagus sekali, bahwa bukan pikiran itu yang membawa kita kepada kejahatan atau juga sebaliknya kepada kebaikan, tetapi persetujuan itu memang benar. Menyetujui itu. Kalau kita setuju untuk melakukan kebajikan, nah itu yang didorong oleh suara hati kita, oleh Roh Kudus. Tetapi kalau itu juga mengiyakan kepada hal-hal pikiran jelek, pikiran buruk, dan kita iakan itu yang membawa kita kepada kejahatan. Tapi saya mau mengatakan kepada kita tentang bukan juga hanya kekhawatiran, ketakutan, tetapi yang sering kita lakukan itu adalah bersungut-sungut. Ini juga mungkin yang sering membuat hari-hari hidup kita itu dipenuhi oleh kekhawatiran, kecemasan karena dipenuhi dengan sungut-sungut. Yang bisa kalau kita bisa rekam seluruh perjalanan harian kita, maka juga mungkin ya kebanyakan orang itu dimulai dengan bersungut-sungut. Bangun pagi saja sudah mulai mengomentari hal-hal ini, hal itu, sudah mulai cemberut melihat yang tidak beres. Jadi sehingga tidak diutamakan dengan syukur. Bangun pagi itu sebenarnya yang utama dan pertama bukan mengambil HP, tetapi yang pertama dan utama itu adalah berdoa, bersyukur pada Tuhan atas perlindungannya kepada kita semalaman. Sehingga dimulai dengan baik, maka malam pun akan kita akhiri dengan baik. Nah, jadi saya hanya menyinggung itu saja, bahwa memang kalau kita rekam itu memang mana lebih banyak kita bersungut-sungut atau bersyukur pada apa yang kita jalani sepanjang hari. Dan dengan demikian, pikiran-pikiran itu pun akan diarahkan kepada kebajikan. Dan itu mungkin ya dengan doa-doa kita malam ini bagus sekali, itu sebenarnya mengarahkan kita kepada kerendahan hati, bahwa kita tidak perlu menginginkan kita dipuji, kita diucapkan terima kasih ketika kita melakukan kebajikan. Tapi apapun yang kita terima, kita syukuri bahwa Tuhan memakai kita sebagai saluran berkat. Itu kira-kira dari pesan tadi yang bisa saya petik juga, yang bisa saya bagikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya bisa mengikutinya dengan baik. Ternyata begitulah yang bisa kita lakukan yang dilakukan setiap malam untuk berdoa bersama Padre Pio. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Ama. Terima kasih, Ama. Terima kasih. Terima kasih Ama, luar biasa ya.
surprise juga pada malam hari ini Ama bersama kita, karena tadi sebetulnya saya sedang mengecek barang apakah sudah diterima. Tapi Ama bilang akan bersama kita pada malam hari ini. Ya, saya sudah follow up, Ama katanya sudah sampai di sana, tetapi belum sampai ke tujuan. Semoga dengan diterima buku nanti juga Ama bisa melihat apa yang kami lakukan setiap hari dan doa-doa yang kita pakai, dan tentunya kita mengharapkan Ama sebagai anak rohani Padre Pio yang Kapusin sah. Amin. Ya, jadi kita bisa mendapatkan juga spiritualitas yang lebih dalam lagi ya mengenai Padre Pio. Mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman untuk Padre? Saya boleh tanya enggak sama Ama? Ini buka dong gambarnya. Kemarin itu enggak dibuka. Itu dia. Ini saya dari Surabaya, Ama. Akhirnya sekarang bisa lihat muka saya deh. Open house. Saya mau tanya, terkadang kan suara hati itu kalau saya pribadi itu kalau bercakap-cakap dengan suara hati itu kebanyakan banyak benernya ya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau saya pribadi itu menganggap suara hati itu adalah malaikat pelindung saya. Yang betul tuh apa sih? Suara hati itu apa sih? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Nah, jadi yang dulu ketika saya belajar moral ya, bahwa memang ada dua suara-suara yang mempengaruhi kita itu lakukan, atau ketika kita melakukan terapa dengan sesuatu, ada dua kekuatan yang mengiyakan atau melarang itu sebenarnya ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada kekuatan Roh Kudus, adalah Roh Allah itu yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk melakukan kebajikan, yang mendorong kita atau yang mendorong kita untuk melakukan kebajikan. Nah, jadi suara hati itu tidak serta-merta begitu saja, ya memang harus betul dilatih. Ya, mendengarkan itu dengan tenang, dengan baik, apakah memang itu suara Tuhan, suara Roh, atau memang suara apa juga ya disekatakan kejahatannya, roh jahat. Nah, kalau kita belajar dari karismatik itu untuk memilah-milah roh itu ya itu memang membutuhkan pencerahan, bahwa itu berasal dari Allah, bukan berasal dari roh jahat. Maksud saya tuh saya punya suara hati itu ya minta-minta, nggak pernah salah. Dia pasti kayak bercakap-cakap gitu, kayak kita bicara sama manusia gitu loh. Nah, itu menurut saya itu Roh Kudus atau malaikat pelindung kita. Nah, itu sih saya maksud itu. Ya selama ini nggak pernah salah, nggak minta-minta nggak pernah salah sih. Iya. Jadi ke malaikat pelindung sih hanya untuk mengapa kita ya, malaikat pelindung melindungi kita dari segala sesuatu yang jahat. Sedangkan Roh Kudus itulah yang bekerja dalam hati kita. Itu yang punya kuasa untuk menggerakkan kita. Itu dari Roh Kudus itu. Ya. Jadi itu yang dari Roh Allah lah untuk itu. Jadi kalau malaikat pelindung itu menjaga kita, melindungi kita itu. Oh, dia nggak bisa bicara sama kita berarti ya? Ya Roh Kudus lah yang bicara sama kita. Menurut yang saya alami ya, menurut menurut teologi kita ya. Katolik. Oh gitu ya? Iya. Apakah saya tuh malaikat ya kan, yang punya pelindung? kuasa itulah Roh Kudus lah, Roh Allah yang punya kuasa. Oh, oke. Berarti itu Roh Kudus ya, bukan malaikat pelindung ya? Bukanlah. Jadi itu yang ada dalam suara hati kita, yang sudah ada dalam diri kita. Kita sudah dibaptis, kita sudah menerima itu. Tuhan berkati. Tiba-tiba ditanya sesuatu yang sulit begitu ya. Karena malaikat pelindung kita itu menjaga kita, menyampaikan pesan-pesan kita. Dan juga pesan-pesannya disampaikan lewat Roh Allah begitu ya, yang ada di dalam hati kita. Baik, ada lagi? Sebelum kita mohon berkat dari Padre, terpesona semua. Saya pernah dengar, maaf. Ya, silakan.
Ama saya pernah dengar katanya kalau malaikat pelindung tidak di dalam hati kita, tetapi di luar diri kita. Kalau Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita. Bagaimana, Ama? Nah, jadi memang benar itu yang malaikat pelindung kan yang berarti bersama kita ya. Dia selalu mendampingi kita, melindungi kita. Dan itu pun prinsipnya itu tidak pernah memaksa kan. Ya, kalau kita juga masuk kepada ya dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena kita punya pilihan kan. Itu hebatnya. Malaikat pelindung pun ya tidak memaksa juga. Jadi dia memang tetap membawa kita kepada kebaikan, melindungi kita. Tapi ketika kita menempuh jalan kita sendiri ya juga tidak bisa mereka menahan juga. Itulah karena Allah menciptakan kita secara bebas, punya kebebasan ya kita yang menentukan itu. Nah, memang benar itu yang ada dalam kita itu adalah Roh Allah. Tapi yang mendampingi kita bersama kita adalah malaikat pelindung kita. Terima kasih, Ama. Iya. Berat-berat ya Ama pertanyaannya. Ini bicara mengenai roh. Jadi teman-teman jadi ingat ya pada waktu itu kan pesan Padre bilang begini. Padre Pio hari tanggal berapa ya saya lupa. Bahwa malaikat itu sangat cemburu kepada kita karena malaikat itu tidak bisa merasakan penderitaan. Hanya manusia katanya yang merasakan penderitaan. Dan kita harus bersyukur menerima penderitaan karena kalau sudah di Firdaus mau cari penderitaan nggak ada. Nggak ada, benar. Itu kan pesannya begitu kan. Malam ini kita dicerahkan lagi oleh Ama ya, jadi kita semakin jelas pesan-pesan Padre Pio pada waktu yang lalu ya, makin jelas Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kuda dan malaikat pelindung. Ya, mungkin satu lagi ya, saya lihat tadi saya sambil ngintip-ngintip siapa yang sudah senyum-senyum begitu ya. Itu ternyata rekan sepermainan gitarnya Ama. Marcel. Ya, silakan Pak Marcel. Tidak ada pertanyaan, cuman surprise aja ada di sini hadir di tengah-tengah kita dan ya ini satu dukungan untuk kita supaya tetap semakin kuat bersekutu dalam doa. Ya, hal yang baik itu pasti diikuti dengan kebaikan-kebajikan yang lain, udah pasti. Jadi sekarang kita syukuri sudah 2 orang Padre yang membantu kita dalam pendampingan komunitas ini. Jadi semoga teman-teman ya bersuka cita dengan kehadiran para gembala Tuhan ya, wakil Tuhan yang ada di tengah-tengah kita yang setiap saat bisa memberikan kita berkat. Tadi saya agak terlambat karena mengikuti rapat dengan Romo moderator dan ya malam ini kita dapat berkat semua dari Amada Pastor Fidelis. Begitu aja Ibu. Jadi saya senang ya ketika ada satu perjumpaan walaupun kita tidak berjumpa secara nyata tapi dengan ada media sosial ya mempermudah kita untuk bisa bergembira dan menerima Tuhan dalam dunia yang berbeda gitu. Ya, terima kasih Pak Marcel. Dan kita juga akan menunggu lagi kapusin-kapusin yang lain ya. Saya punya pertanyaan. Ya, oh silakan. Iya. Ada pertanyaan rupanya Padre. Mudah-mudahan Padre masih bersedia. Kapan Ama jadwal Ama untuk memberi pelajaran bagi kami? Oke. Makin dituntut Padre. Jadi pelajaran bagaimana dulu supaya bisa jelas. Yang Ama ketahui yang tentang Padre Pio, kan Ama lebih mengetahui daripada kami. Belum tentu juga. Tapi bisa kapan nanti saya bisa berapa lama biasanya alokasi waktunya supaya bisa kita? Gini Padre mau 1 jam kita kasih 1 jam 30 menit dan biasanya 1 malam juga 1 malam. Biasanya kita kemudian memajukan jam doa. Jadi begitu. Jadi kami sesuaikan Ama. Oke, saya kasih info. Nanti karena minggu-minggu depan ini lagi masih agak sibuk. Betul ya. Saya coba lagi nanti sesudah Paskah ya, bisa ya. Nah.
Saya kan ada padat ini, karena sendiri saya di sini. Nah, bisa saya akan beri, nanti saya kasih info. Ya. Baik, Ama. Terima kasih sebelumnya. Saya kalau ada waktu saya coba ikut terus ya. Saya akan kasih. Terima kasih. Ya. Makin hari makin ditolong terus nih, Ama. Oke, baik. Saya senang. Ya, terima kasih. Satu kesaksian singkat saja. Nah, kemarin itu kan saya lagi di Medan itu untuk pemeriksaan kesehatan. Waktu di Jakarta ada sedikit kekhawatiran karena ketika saya di ronsen di Karolus ada sesuatu di paru-paru 3 titik. Nah karena saya keburu pulang, saya di scan ulang di rumah sakit UI karena ada teman di situ juga. Nah tapi tidak sempat dikasih hasil. Hanya dikirim waktu pulang ke Nias. Nah, jadi waktu pulang ke Nias dikatakan lagi, ditolong lagi dicek ini. Karena ada sesuatu, ada panjangnya itu katanya 1,5 cm. Entah lengket di nggak tahu kita kata. Nah, jadi sempat waktu lalu kemarin minggu yang lalu saya ke Medan. Nah, disitulah ketika itu saya perkenalan pertama dengan dengan kelompok ini. Nah, lalu besoknya nanti itu saya diperiksa lagi dengan itu. Lalu malam itu ketika kembali kita selesai saya sharing dengan itu, saya tetap berdoa mohon bantuan juga Padre Pio. Besok saya di scan lagi. Dan saya sangka juga ya ini sebuah mujizat bagi saya ketika dokter keluar hasilnya, kan dikhawatirkan jangan CA, cancer. Karena nanti kalau ada itu dibiopsi lagi. Nah jadi ya biarlah saya juga tenang ya, apapun yang terjadi lah biarlah karya Tuhan. Nah ternyata hasilnya langsung di WA oleh dokter sama saya, Pastor, dia itu bukan CA tapi itu infeksi, ada infeksi di paru-paru. Lalu minumlah nanti Pastor antibiotik untuk 10 hari. Nah, jadi puji Tuhan saya dalam ini atas bantuan doa juga Padre Pio. Ya sempat juga khawatir ya, namanya manusia juga. Ya khawatir, tapi rupanya Tuhan sungguh baik dan bantuan juga doa Padre Pio dan kita. Ya terima kasih banyak. Itu kisah sedikit yang saya alami beberapa hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan, sama sehat. Biasa. Jadi Padre ada 2 nih yang diduga cancer itu terjadi pada minggu ini dan dinyatakan itu tidak. Itu ada 2 pada hari itu. Kita doa. Mungkin juga Padre waktu itu ada ya. Dona ya. Iya. Dia karena ya. Itu dia setelah dioperasi dan kemarin hasil patologi dia tidak ada kanker ganas. Jadi waktu itu dia sudah dinyatakan umurnya sampai bulan Juni ini saja kalau tidak dioperasi. Dan ketika terjadi operasi itu ya memang kita berdoa terus ya sampai dia menuju pintu rumah kamar operasi kita masih berdoa. Dan puji Tuhan ya hasilnya sungguh luar biasa ya. Seperti itu. Dan mungkin di sini masih ada Ibu Teresia Said ya. Bagaimana adiknya yang mau diamputasi ya pada malam hari itu dan Ibu Teresia meminta jangan dulu diamputasi. Dia minta berdoa pada malam. Silakan Bu Teresia. Ya, selamat malam Padre, selamat malam Ibu Evo dan teman-teman sekalian. Adik saya si bungsu, dia memang diabetes gula. Jadi ketika di rumah sakit, dokter sudah mau dokter penyakit dalam mau konsultasi dengan dokter bedah supaya amputasi kakinya. Nah dia masih cukup muda, kalau amputasi saya pikir ini dia bagaimana kalau dia mengajar.
pakai tongkat atau seperti apa. Jadi saya langsung telepon dokternya, saya mohon supaya biar kami doa dulu, kami keluarga sepakat dulu. Jadi akhirnya keluar dari rumah sakit dan saya minta di grup ini untuk didoakan dan tidak diamputasi, jadi dirawat aja lukanya. Sampai sekarang sudah kering dan sudah mulai tumbuh daging baru. Wow. Jadi memang ini doa yang luar biasa. Saya dan keluarga sungguh berterima kasih kepada kelompok doa ini. Karena saya juga belum lama di kelompok ini. Terima kasih, selamat malam. Puji Tuhan. Ya, jadi di sini juga ada nih Padre ya. Satu lagi terus nih. Mana Ibu Lili? Ini cancer stadium 4, hari ini muncul lagi, baru kemarin keluar lagi dari rumah sakit. Mana Bu Lili? Bu Lili? Ya Bu Evo, terima kasih. Silakan Bu Lili. Selamat malam Romo. Malam. Saya Priscilla Lili. Emang kemarin 10 hari saya tuh sakit, drop dengan darah, semua dicek pada bintang. Terus saya nggak bisa nafsu makan, lemes sekali. Setiap memakan mual muntah, tapi nggak rasa lapar. Seminggu saya makan hanya 1 sendok nasi, 2 sehari 1 sendok, 2 sendok udah gitu aja. Makan yang lain tidak mau, nggak bisa, cuma makan buah iya. Sampai saya semua sariawan pada pecah bibirnya. Terus perut saya sakit sekali, kayak mules, sehari sampai 10 kali buang air. Akhirnya saya suruh masuk. Memang saya akhirnya kena di paru-paru saya kan kanker payudara. Sudah stadium 4 menjalar, kena ke lever sama usus sama tulang panggul saya. Tulang panggul saya di 3 tahun belum bisa jalan. Terus sekarang sejak diinfus puji Tuhan, berkat doa teman-teman dari Padre Pio, saya selalu ikut Padre Pio. Ada mujizat selalu, nggak tahu bisa sehat kembali. Selama seminggu saya lemes sekali, tidak bisa makan. Sekarang sudah bisa makan normal. Dan buang airnya juga sudah tidak encer. Sudah bisa. Serta sekarang sudah bisa jalan pelan-pelan kakiku. Terima kasih semua berkat doa ini. Roh Kudus memang datang, saya berasa doa itu penting. Dan saya selalu berdoa kepada Bunda Maria. Ikut berdoa semua di grup. 2 hari saya tidak ikut. Sampai saya kangen, ini hari saya mulai ikut. Kemarin saya baru keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Makasih, amin. Puji Tuhan. Itulah Padre, ya semoga ini juga menginspirasi kita semua. Ya teman-teman, banyak yang kejadian yang luar biasa. Kalau kita pakai akal manusia kita seperti kejadian Donna kemarin, yang dinyatakan stadium 3B, lalu kemudian tiba-tiba pada saat sudah dioperasi ternyata 1, lalu kemudian yang dikatakan dokter bahwa hasil CT scan salah. Saya pikir bukan salah, tetapi itulah cara Tuhan. Yeah. Ya, jadi tidak perlu kita ini, sama seperti adik Ibu Teresia Said, pada waktu itu gula darah 500, Tuhan kasih drop 80, tapi mungkin pihak kedokteran bingung. Ya lalu kemudian dikasih gula lagi. Padahal mukjizat terjadi luar biasa seperti itu. Nah inilah banyak yang Padre Pio kadang-kadang membuat kita itu bingung juga ya, ini bagaimana cara Padre Pio bekerja dan yang sungguh luar biasa sampai saat ini, dan mukjizat nyata ya sampai hari ini. Dan hari ini terjadi juga satu operasi, nanti kita mohon Padre juga mendoakan Franciscus Indra Yusuf yang akan dioperasi, dia juga kanker, dan semoga Tuhan memberikan yang terbaik. Mungkin kita mohon berkat dan doa dari Padre untuk kita semua, semoga kita semakin semangat. Ya silakan Padre. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Allah Bapa yang Maha Baik,
atas segala penyertaan-Mu, kasih-Mu yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Teristimewa pada malam ini kami telah mengadakan doa bersama melalui hamba-Mu, Padre Pio. Semoga seluruh intensi-intensi kami, doa-doa kami, siapapun yang kami doakan, Engkau dengarkan Tuhan melalui hamba-Mu, Padre Pio. Dan semoga hidup kami semakin berkenan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah malam ini Tuhan, agar kami dapat beristirahat dengan baik. Esok pagi kami dapat lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan berkatilah semua orang yang berada dalam keadaan sakit. Pulihkanlah mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Dan berilah juga penghiburan kepada mereka yang punya beban dan yang menderita. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kelompok ini. Berkatilah mereka semua dengan penyertaan kasih-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga tidur kita malam ini, orang-orang yang kita doakan, dan seluruh perjalanan hidup kita, keluarga-keluarga kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ama. Terima kasih, Ama. Terima kasih. Selamat malam Ya, semuanya. selamat malam ya. Semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih ya semua teman-teman. Terima kasih Bu Evo, makasih Ama. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Salam Padre Pio, Sila Strada Sollievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine.